Ya, jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang chapter 3 yaitu tentang graphic design software app. Jadi beberapa prinsip pun dibahas seputar itu dan harapannya teman-teman semua bisa mengaplikasikannya di kehidupannya sehari-hari. Setidaknya kalau di bangku sekolah, bangku kuliah, setidaknya kalian bisa lebih percaya diri lagi dalam membuat konten untuk kebutuhan tugas tersebut melalui Canva, ya. Tapi sebetulnya banyak aplikasi ya, nggak hanya Canva, tapi yang saat ini trending dan menurut saya akan terus berprogres, ya, layaknya Facebook gitu kan, layaknya Instagram yang mana mereka fokus pada social media, kalau ini fokus pada graphic design, dan saya yakin Canva akan menjadi leading company ya. Dan saat ini menurut saya sih jadi leading company ya. Jadi perusahaan yang memang memimpin pasar dalam hal graphic design. Walaupun nanti ujung-ujungnya mereka akan ke arah komersial yang lebih ketat ya. Dalam arti saat ini kita diberi kelonggaran untuk mendapatkan fitur-fitur free ya. Dan saya yakin mereka sudah mulai dari sekarang ada fitur bisnisnya atau fitur pro-nya. Dan ya, saya yakin uh, akan banyak pengguna nantinya ya. Sehingga kita mau gak mau nih ya harus mengikuti zaman. Ya, tapi kalau menurut saya sih dibanding ini sebagai suatu hal yang kepaksa untuk mengikuti zaman, kalau menurut saya ini suatu peluang yang harus dimanfaatkan. Ya, jadi sebelum mereka juga nanti yang lain pada menguasai Canva, layaknya dulu kita belajar PowerPoint, Microsoft Word gitu ya. Nah, kita sekarang menjadi terdepan dan bila perlu kita bisa sharingkan lagi ke yang lain gitu ya. Ilmu yang didapat ini kita bisa sharingkan. Nah, minggu lalu kita sudah belajar bagaimana membuat layout ya, proporsional, balance, seimbang ya. Mana yang akan kita fokuskan ya. Jadi titik-titik mana dalam sebuah layout yang harus kita fokuskan. Kemudian juga kita konsisten dalam penggunaan warna ya. Jadi kalian pun kalau bikin graphic design untuk branding ya, untuk branding diri sendiri melalui sosial media, pastikan kalian punya eh, warna yang konsisten ya, apakah merah, biru, ungu, kuning dan sebagainya atau kombinasi. Sebisa mungkin itu tidak lebih dari dua atau tiga warna ya. Jadi kalau ada warna primer, warna utama, misalkan yang untuk sosmed saya yang satu lagi ya, yang utama, yang pribadi itu warna dasarnya itu lebih ke biru sebetulnya. Habis itu saya tambahkan kuning. Jadi kuning itu secondary color. Jadi primary colornya biru. Ya birunya pun ya biru itu gitu kan. Kan banyak tuh jenis biru. Biasanya konsisten pakai biru yang pakai kode eh, tipe yang seperti itu. Habis itu tambahin kuning. Nah itu konsisten dalam penggunaan warna. Kemudian juga konsisten dalam penggunaan font jenis huruf. Jadi kalian nanti pakai Canva untuk branding diri sendiri, pastikan fontnya nggak ganti-ganti ya. Ya, kalau udah ambil itu udah itu terus gitu. Uh, Bisa nggak kita sefleksibel, misalkan kita pakai font yang berbeda untuk beberapa bagian dari konten kita? Sebetulnya sah aja, ya, selama itu memang kelihatannya proporsional. But please konsisten dalam sisanya gitu. Maksudnya kalau misalkan kita di bagian judul kita pakai font yang lain boleh aja. Yang penting itu seimbang. Tapi untuk konten subtitlenya atau bodinya, badan dari konten itu pakai font yang sama gitu. Memang sepintas nggak kelihatan gitu ya. Ya orang pada bisa baca kok selama itu fontnya bisa readable ya. Kan ada jenis font yang susah dibaca. Nah, tapi teman-teman kalau kita terus berubah-berubah gitu kan, nah orang akan menilai kok kalian nggak konsisten gitu kan, dan itu nggak terlihat profesional. So, konsisten dalam penggunaan warna, konsisten dalam penggunaan font. Kemudian kemarin juga saya sudah perkenalkan ada dua tipe konten ya. Ada yang carousel, ada yang video, ada yang flyup di apa namanya di sosial media. Nah, itu pun kalian eh, bisa konsisten terus di tiga tipe itu gitu ya. Baik itu video, baik itu carousel ataupun gambar yang single yang satu ya untuk konten Instagram. Jadi font itu berlaku, maksudnya konsistensi dalam penggunaan font, konsistensi dalam penggunaan warna itu berlaku
untuk semua tipe konten kita gitu. Dan itu di Canva kita bisa pakai, dan Canva telah membantu kita dengan identifikasi warna yang sesuai dengan apa yang eh, ada di apa ya disebutnya, yang kalau kita misalkan pakai foto atau gambar dengan warna itu, Canva itu mengidentifikasi, oh ini loh padanannya gitu. So kalau bingung misalkan, ya udah ambil aja konten sebelumnya gitu. Ambil konten sebelumnya, kopikan di situ, terus nanti Canva akan identifikasi, oh ini warna yang dipakai di konten sebelumnya. Ya, Canva telah membantu itu semua. Oke, nah sekarang ya, tapi sebelum saya masuk, bagi yang kemarin miss ya, kalian bisa puter recordingnya ya, jadi bisa masuk ke Instagram Fans Millennials, kemudian di sana ada link ya untuk recording, maksudnya untuk memutar kembali kalau kalian miss ya. Kalau nggak salah yang nggak hadir kemarin itu ada Intan, nggak hadir ya kalau nggak salah. Kemudian Kansa hadir ya. Oh, Kansa hadir. Pokoknya ada yang nggak hadir. Nah, kalian bisa sebetulnya disebutnya ngulang lagi, gak masalah. Artinya bisa putar lagi videonya. Nah, sekarang ya sebagaimana janji saya, kita akan masuk ke chapter 4, which is about video editing. Ya, sebetulnya tidak terlepas dari chapter 3 ya, yang graphic design itu, karena bisa saja kedua-duanya pakai Canva. Tapi saya pengen nunjukin satu aplikasi, dan saya yakin familiar with you all ya. Kalian udah apa ya namanya, terbiasa mungkin ya, dan bahkan sering pakai dengan CapCut. Nah, saya akan arahkan ke sana aplikasinya CapCut. Ya, jadi saya akan kasih gambaran basic features of CapCut ya. Habis itu sebelum itu saya kasih introduction dulu, perkenalan. And in the last segment, which is a special session ya today ini, kita punya facilitator ya, fans millennial members yang udah lama di komunitas ini dan sudah membantu saya untuk menjalankan roda komunitas ini ya, yaitu Yuslan. Ya, Yuslan nanti akan sharing ke kita kurang lebih 10 menit ya, 10 sampai 15 menit tentang his experience in managing time. Ya, pengalamannya dia dalam memanage waktu. Yuslan ini semester semester 2 ya Yuslan ya, atau semester 3? Dua, Kak. Semester 2. Nah, ini contoh bagaimana hidup Yuslan bertransformasi ya. Ini mungkin highlightnya di situ ya Bro Yuslan ya. Eh, Percontohannya bisa dalam segi managing time ya. Tapi kan banyak tuh sebetulnya, tapi nggak perlulah diceritain yang lain-lainnya gitu ya. Tapi intinya Bro Yuslan dengan gabung di komunitas yang eh, sifatnya bisa bernetwork, berjejaring dengan orang lain yang sama-sama istilahnya punya cerita positif gitu kan, terus punya goal yang clear, punya mimpi yang jelas, dan mau belajar. Nah, itu seperti apa perubahan yang dialami oleh Bro Yuslan gitu kan. Salah satu komunitasnya saya yakin fans millennials di Harris Creative Digital. Dan di sana juga ada komunitas pengajiannya atau komunitas keagamaannya. Nah, itu kan semuanya membantu perubahan yang ada di Yusran saat ini. Selain juga apa namanya, pola asuh dari orang tua gitu kan, lingkungan keluarga itu juga berpengaruh semua. Tapi yang boleh ditekani nanti adalah bagaimana komunitas-komunitas anak muda, pengajian, komunitas digital seperti ini telah membantu Bro Yuslan untuk bisa lebih produktif ya. Jadi eh, kerangka kerangka obrolannya itu bagaimana Bro Yuslan ini bisa hidupnya lebih baik, lebih produktif gitu kan, berdasarkan ya pengaruh dari komunitas-komunitas anak muda yang positif itu. Gitu. Nah, itu nanti saya akan persilakan Bro Yusan di last segmen, di segmen akhir, tapi saya akan masuk dulu ke chapter utama ya, ke main session, yaitu tentang apa tadi, video editing ya, chapter 4.
Oke, bentar saya buka dulu Canva-nya. Saya akan kasih co-host juga ke HP saya satu lagi supaya saya bisa share screen untuk CapCut-nya. Oke, oke. Seperti biasa, kalian aktif ya bertanya nanti ya ke Bro Yuslan. Ke saya juga kalau memang ada ya. Active learning itu adalah salah satu metode yang ampuh untuk mendapatkan ilmu dari setiap pembelajaran, baik itu sekolah, ya di sekolah, di kuliah, ataupun di seminar-seminar. Mencatat salah satunya, terus juga berpikir apa ya yang harus dilakukan selanjutnya setelah mendapatkan ilmu itu. Nah, itu salah satu contoh bagaimana kita me- melakukan active learning ya, pembelajaran yang aktif. Oke, this is the content that I would like to share. Nah, kita masuk ke sini ya, workshop. Sebenarnya workshop itu harusnya banyak prakteknya ya, tapi ini saya nggak, saya pikir nggak 100% workshop ya, saya akui. Tapi pada kenyataannya kalau offline ya, dan kalau juga waktu yang diberikan mungkin di angka minimal 2 jam, saya mungkin akan banyakin ke prakteknya. Tapi nggak apa-apa, karena mudah-mudahan komunikasi dengan kalian juga nggak hanya sebatas pelatihan ini, kita masih bisa terus ada di komunitas ya, dan kita praktek bareng menggunakannya. Oke, teman-teman, ini saya sedang menampilkan bagaimana sebuah video itu diproduksi. Jadi proses-prosesnya itu seperti apa. Oke, kalau teman-teman lihat ya, kalau teman-teman lihat, ups, nah, di sini ada three main stages ya. Ada 3 tahap utama. Yang pertama pre-production ya, yang ini artinya sebelum video itu diproduksi. Yang kedua adalah production, artinya video itu diproduksi, ya artinya tahapan saat video itu diproduksi. Kemudian post production, di mana setelah video itu dibikin, ya diedit, apalagi nih gitu kan yang harus dilakukan oleh seorang content creator atau video editor. Ya, oke. Kenapa sih kok sampai ke video editing juga content creator ini? Nah, saya kasih apa ya namanya skill dan knowledge yang memang luas gitu. Content creator saya pikir tidak terlepas dari skillnya juga dalam membuat video, skill dalam membuat konten graphic design gitu. Selain juga dia ahli dalam mempublikasi konten itu di sosial media. Nah, ini ada beberapa tips ya. Mungkin saya coba jabarin satu persatu. Yang pertama, shoot enough to edit well. Pengalaman pribadi saya dalam mengedit video itu kita ambil resources atau sumbernya itu sebanyak mungkin. Tapi tentu semakin semakin kesini kesini ketika kita praktek terus gitu ya, semakin mahir mana yang harus diambil, mana yang enggak gitu kan. Tapi intinya siapkan sebanyak mungkin selama itu relevan gitu ya. Nanti dengan sendiri nanti kalian akan hapus ya, mana yang harus dibuang, mana enggak. Kenapa? Karena ada saatnya nanti kalian butuh, oh pas adegan yang itu gitu kan, atau pas event yang itu, sub event yang itu, ada nggak ya videonya. Nah, jadi pastikan ambil dulu. Ya, memori juga menjadi pertimbangan ya, guys. Jadi kalau kalian pakai device handphone biasanya ya, ya bagi saya nih ya pengalaman saya terkadang memori juga menjadi apa ya namanya pertimbangan. Tiba-tiba memorinya full gitu kan. But ya itu bisa diantisipasi lah bagaimana. Intinya siapkan eh, apa ya namanya footage atau video-video yang kita ambil itu lengkap ya di setiap tahapan acara kalau memang itu suatu event misalnya. Kemudian choose the right video editing software. Nah, ini ambil software editing ya. Saya pikir tadi kan CapCut salah satu yang saya rekomendasikan. Saya pakai Filmora juga. Ya, jadi ada dua software untuk video editing, Filmora sama CapCut. Ya, saya pakai itu. Filmora untuk yang slow motion atau cinematic, yang artinya editingnya sangat kompleks. Saya pakai Filmora. Waktu itu saya beli
Filmora 9 ya, yang Pro. Maksudnya yang bukan yang gratis. Tapi sebenarnya ada Filmora tipe yang Pro. Ya, sama-sama berbayar, tapi dia justru lebih lebih lengkap lah. Mungkin sama Adobe, saingannya sama Adobe apa ya itu namanya. Saya lupa, tapi produknya dari Adobe ya. Nah, itu saingannya ke sana. Saya pakai yang ya level di bawah itu, tapi sangat membantu untuk membuat eh, video sinematik. Kemudian organize your footage ya. Ya biasanya sih kalau mau lebih kompleks masukin ke folder-folder dulu. Jadi setelah video kita ambil, pisahkan mana yang nanti akan dipakai di introduction, di perkenalan, mana yang nanti dipakai di tengah, mana di akhir. Intinya eh, pisah-pisahin. Kalau memang memungkinkan, kalau sekarang kan video reel yang pendek 1,5 menit ya, ya nggak perlulah untuk seperti ini. Tapi kalau bikin yang 5 menit gitu ya, atau 10 menit atau bahkan lebih, ya kalian harus bisa klasifikasiin mana yang nanti akan ditaruh di perkenalan, di tengah. Jadi video mentahannya juga diorganisasikan berdasarkan folder-folder supaya nanti nggak bingung. Make a plan, yes, tentu buat perencanaan apa sih pesan apa yang ingin disampaikan, ya. Apakah pesan histerisnya, pesan sedihnya, pesan serunya, pesan apa ya, misal seriusnya. Di setiap momen itu kan ada bagian mana yang akan ditonjolkan. Nah, kalian harus tentukan bagian itu gitu. Kalau ada kondisi misalkan event yang meriah gitu ya, misalkan kayak di SMA kemarin event misalkan ulang tahun ya, berarti kan kemeriahannya yang akan ditunjukkan. Orang bagaimana ceria gitu kan itu tunjukkan. Choose clips that show important action. Nah, ini tadi sama ya, berhubungan banget dengan perencanaan tadi. Kemudian use establishing shoot, maksudnya kalau misalkan kita mengambil apa ya gambar ya pastikan yaitu gambarnya bagus ya dengan cara kita punya yang namanya tools yang bisa membantu pengambilan gambarnya rapi, tidak gerak-gerak gitu kan. Jadi bisa pakai itu. Kemudian use match cuts, ya artinya kita bisa pengambilan yang apa namanya ini mungkin dalam production ya sebetulnya. Kita potong-potong video, kan pasti nanti kita akan potong tuh, nggak mungkin setiap kali ambil kita pakai, ya. Jadi setiap footage yang kita ambil itu pasti kita akan potong-potong, ya. Apakah potongnya sedikit di bagian akhir aja, karena kan bagian akhir biasanya kamera gerak, atau di awal waktu kita belum ready, nah itu pasti akan kepotong. Jadi pastikan pemotongannya pun sesuai. Jadi dalam video editing itu pasti ada pemotongan video-video, clipping ya. Jadi satu klip ya atau satu video gede kita dibikin klip-klip kecil, ya, itu bisa. Use the right transition. Nah, teman-teman, saya pakai highlight. Sekarang saya sudah bicara di production ya. Kalau tadi yang ini pre-production ya, ini pre-production. Kalau ini sekarang udah masuk ke post production sendiri saat pembuatannya ya. Use the right transition. Ya biasanya transisi juga berpengaruh. Transisi ini antara satu klip dengan klip yang lain ya. Pay attention to pacing ya, ini juga ini berkaitan dengan apa ya, semacam kalau dibilang yang simpelnya em, speed ya, speed, kecepatan itu apakah kita mau slow motion atau normal atau ada sedikit percepatan, ini juga penting ya. Pacing dilihat dari video yang udah jadi, artinya raw materialnya udah masuk, kemudian kita atur apakah mau dipercepat, diperlambat, atau normal, ya. Karena kan secara natural ya kita ambil ya seperti itu gitu kan, nggak mungkin itu ada slow mo dalam kehidupan real kan, atau percepat nggak mungkin juga. Normal kan dalam kehidupan sehari itu kita bergerak jalan tuh normal gitu ya. Ya kalau cepat ya cepat misalkan saat kendaraan cepat gitu. Nah, tapi ketika kita ngedit video, kita pengen apakah itu slow motion artinya pelan-pelan atau yang artinya kita yang jalan kita pengen percepat tuh bisa. Jadi pay attention to pacing itu penting. Terus color scheme ya ini sama tadi ya.
baik di video maupun di graphic design, warna penting. Ya biasanya juga kita pakai filter untuk menyamakan semua. Ya kan terkadang kita ngambil saat exposure matahari yang terlalu eh, besar sehingga warnanya ibaratnya apa ya, over exposure gitu ya, atau em, disebutnya kurang gitu ya, kekurangan pencahayaan itu bisa jadi kita bantu. Jadi color scheme itu udah masuk, maksudnya sudah termasuk adjustment, penguatan pengaturan warna. Oke, ini sound penting ya, background music, apalagi kalau di reel sekarang, Instagram reel ya, kita pakai musik itu membantu untuk untuk dapat ini ya, apa namanya, tren. Export the right format. Nah, ini udah post production sebetulnya ya. Export the right format ini udah ke post production, add music ini udah post production kayak gitu. Nah, kayak gini. Ini yang ini sebenarnya udah post production ya. Pasca ya. Ini produksi yang tadi saya kasih apa namanya, checklist, habis ini post production. Kurang lebih seperti itu proses pembuatan video teman-teman ya. Intinya ada tahapan yang kalian harus lewatin seandainya kalian mengarah ke video editor yang profesional. Saya pun masih belajar dan saya dengan semangatnya mengaplikasikan ini semua, dan saya yakin someday ya semakin mahir dan saya bisa memberikan greater content ya, seperti itu. Oke, saya akan sedikit quick aja ya, quick aja sebelum Bro Yuslan nanti masuk, tentang bagaimana. Oke, saya akan tunjukin CapCut ya. Bentar. CapCut. Oke, wait a second. Teman-teman bisa eh, install CapCut itu di laptop atau di handphone. Banyaknya sih di handphone ya, supaya lebih gampang. Nah, saya stop share yang ini. Saya akan masuk ke share screen dari handphone saya. Nah, teman-teman, di sini ada CapCut ya. Mana tadi CapCut? Nah, ini ada CapCut ya. Ada CapCut. Kalian bisa download di App Store ya, atau Google Play Store. Habis itu masuk. Nah, ini tampilannya. eh Ketika membuat project, tentunya kita new project ya, kayak gitu. Tapi di home itu sebetulnya di homepage-nya itu banyak ya. Ini kayak bagian dari TikTok ya, kalau menurut saya. Mungkin TikTok punya anak perusahaan kah atau gimana, dia suka connect dengan TikTok. Di sini banyak template-template yang dibikin, tapi saya nggak terlalu fokus ke template yang mereka bikin. Ya walaupun kita juga bisa bikin template dan kita bisa monetize ya, kita uangkan. Ya kalau kalian punya grup di sini, saya bikin grup template, pembuat template bisa. Ke edit, kemudian new project ya. Kita lihat mana yang akan kita ambil gitu ya. Kayak gitu. Jadi kita bisa pak ambil video, bisa kita ambil fotos gitu, kayak gitu, bisa ambil video, bisa ambil fotos. Oke. Contoh misalkan ambil video mana ya yang relevan, saya coba cari dulu. Oke. eh, ini teman-teman SMA ya, ini saya belum bikinkan jujur. Nah misalkan ada nggak dari antara kalian yang main di yang ini. Nah misalkan ada ini ya, ada dua video ini, footage ini. Ini saya belum organize ya, saya belum organize foldernya. Tapi waktu saya pengambilan video, saya udah ambil dari beberapa sisi gitu ya. Tapi nanti kan saya akan cut beberapa. Nah, kemudian kemudian
saya akan coba eh, perkenalkan beberapa fiturnya gitu ya. Di sini kan ada audio, ini penambahan audio, ini teks, stickers, overlay. Nah, biasanya overlay ini kalau ada dua video kita satuin. Kan di sini nggak ada ini ya tahap stages-stagesnya atau sorry level-levelnya, layernya. Jadi kita langsung aja ke overlay. Nanti bisa pakai filter, bisa rasio. Nah, penting kalau saya sih rasio untuk Instagram Reel 9:16. Dan ini memang saya udah dibikin 9:16 saat pengambilan videonya portrait ya. Kayak gitu. Yang dimaksud transition itu apa? Transition transition itu di sini. Di antara dua klip. Kita bisa pakai black fade yang apa ya namanya? Yang simple seperti ini. Nah, itu kan transition black fade. Bisa pull in misalkan ada beberapa eh, ininya ya, pilihannya. Misalkan pull in set kayak gitu. Nah, ini transition kemudian kalau udah oh ya, tadi saya bilang untuk menyamakan saya biasanya pakai filters dari segi warna. Filters saya bisa pilih biasanya saya pakai Cold Ivory. Nah, ini bisa membantu mencerahkan warna ya, warna videonya kayak gitu. Nah, kalau udah kelar gitu, ini anggap misalkan udah ya. Tapi bisa nggak pakai teks? Bisa, teks ada di sini bahkan. Ya, gampang banget tambah teks gitu. Ya, intinya seperti itulah. Teman-teman bisa explore sendiri, bisa lihat tutorial di YouTube. Tapi saya pakai CapCut untuk membantu dalam video editing. Habis itu export ya di sini. Ini ada beberapa pilihan juga. Oke, nah udah. Di bagian ini kalian bisa cut, bisa delete ya. Kan di sini ada brand CapCut-nya di bagian akhir. Nah, ini bisa kalian delete aja. Ya, kayak gitu. Atau kalian tambahin slide untuk nama apa brand kalian. Oke, nah itu untuk sekilas tentang CapCut guys. Karena waktu saya akan persilakan buat Bro Yuslan quick aja untuk sharing ya tentang his experience. Oke, nanti kita belajar bareng lagi lah untuk CapCut ya sambil praktek. Untuk sekarang saya persilakan dulu Bro Yuslan, silakan. Saya minta waktu 5 menit lagi aja ya. Bro Yuslan, sorry, quick aja ya. Wih, tunggu, tunggu. Oke, oke. Ada share screen nggak? Aku Nggak ada. jelaskan gini juga. Oke, boleh boleh silakan. Oke, Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Jadi, terima kasih Kak Asep dan teman-teman semuanya. Jadi, kali ini saya ingin membahas sedikit tentang seputar time management. Jadi, ini pengalaman pribadi aku. Jadi, mungkin bakalan kedengaran nggak? Tunggu, tunggu. Good, Oke. good, good, good. Jadi mungkin ini aku bakalan ngebantu karena apalagi ini kan masih SMA. Jadi aku kasih fundamental atau basic-basic pola pikir orang-orang time management. Nah, itu time management itu tidak terlepas dari namanya self awareness atau kesadaran diri. Di situ kita akan mengenal namanya target, terus ada juga prioritas, dan juga kita mengenal adanya waktu. Nah, target ini kita harus tahu bahwa apa jangka pendek kita ke depan, apa ya contohnya masih SMA itu apa target kita mungkin mau masuk universitas apa gitu. Nah, untuk jangka panjangnya itu apa yang akan saya capai di usia mungkin 30-an atau 40-an dan mungkin akan saling mendukung. Jangka panjang dan jangka pendek itu saling mendukung. Kemudian untuk selanjutnya itu ada waktu. Waktu itu karena contohnya saya itu ada ikut fans milenial, terus ada DHS, terus juga ada organisasi majelis juga, ada mulai rintis usaha. Jadi udah beberapa waktu ditetapkan. Jadi kita tuh harus melis waktu-waktu baik jadwal harian, bulanan, mingguan, itu kita harus list. Terus kita harus tahu bahwa waktu produktif kita itu kapan? Waktu produktif itu biasanya itu dari jam-jam 7 sampai jam 1 siang lah, jam-jam segitu. Itu waktu produktif. Kemudian selanjutnya yakni kita lanjut ke namanya prioritas. Nah, prioritas ini
itu tentang hal-hal penting yang kita pilih, tapi ada yang kita korbankan. Nah, di situ tuh kita bakal mengenal adanya penting dan mendesak di situ. Nah, penting ini yang bakalan berpengaruh penting terhadap jangka pendek, jangka panjang, seperti kayak meningkatkan skill-skill baru, kayak kita skill editing, itu bakalan mendukung sekali. Terus untuk mendesak itu kayak sebentar ini ada bakalan masuk sekolah, itu mendesak, termasuk mendesak gitu. Nah, mendesak ini kalau mau ditinggalkan nggak bisa, soalnya bakalan berpengaruh terhadap jangka-jangka yang ini nih, jangka pendek, karena itu sebagai pemenuhan persyaratan. Jadi kita harus sedikit bisa membagi namanya penting dan mendesak. Untuk di luar itu kita bisa delegasikan kepada orang lain dan juga bisa kita uh, jadi poin untuk make time atau untuk poin khusus waktu kita sendiri. Jadi untuk hal tersebut itu aja sih menurutku. Ini ringkas banget. Oke, nggak apa-apa. Luar biasa sih, karena berhubung waktu juga. Tapi thank you Bro Yuslan sudah membikinkan speech yang precise dan juga timely mannernya bagus ya. Karena memang saya minta 5 menit. Tapi anyway, saya akan recap sedikit aja teman-teman tentang apa yang sudah disampaikan Bro Yuslan. Ini saya tuangkan ke sini ya. Oops. Jadi uh, tentukan target dan prioritas, waktu produktifnya dibikin. Maksudnya gini, penjadwalan mungkin ya, Yusan ya, penjadwalan ya. Benar-benar. Kemudian habis penjadwalan itu kita akan tahu mana yang prioritas ya, dalam arti yang penting dan mendesak, mana yang penting aja. Contoh deh, contoh ya. Kalau saya mungkin Bro Yusan beda dengan saya, tapi saya pengen saya tunjukin juga bagaimana pola saya. Guys, saya sebenarnya bisa biasanya pakai eh, Excel ya. Saya pakai Excel dalam hal activity log ya, activity log saya. Nah, saya punya seperti ini tampilannya ya. Tampilannya seperti ini. Jadi saya tahu mana yang rutin, mana yang biasanya mendesak. Dan saya biasanya bikin morning, afternoon, evening ya. ICMP Business Development. Nah, ini bisnis saya kan. Yang ini sama yang ini ya. Prudential sama ICMP Business Development ini yang rutin. Saya harus spend waktu dari jam 8 sampai tengah hari lah gitu. Tapi saya banyak di lapangan juga untuk mengerjakan yang lain. Tapi ada juga saya komunitas fans millennials yang mana itu mendukung semua. Jadi di sini ada LWP, Political Digital Branding, DHS, IK ya. Termasuk yang ini kan IK. Sebenarnya speaking practice group saya juga biasanya mengajar ya. Kalau di bulan Ramadan ini saya agak off, tapi saya mengajar English eh, di 4 pertemuan, 4 kelas ya. Kemudian short project yang lainnya, mentoring AS nih saya ini belum. Dan ya, Bro Yuslan, yang lain udah pada minta, saya segera ya. Jadi dan ini task list yang memang belum ya saya taruh. Nah, tapi intinya ini saya checklist ya, saya checklist setiap harinya. Enggak semua, mana yang akan jadi yang rutin itu di sini, yang ini nih. Jadi pasti itu akan selalu ada setiap pagi. Jadi rutin. Nah, rutin itu yang penting tapi tidak mendesak. Yang rutin saja penting tapi tidak mendesak karena itu yang harus saya lakukan tiap hari. Penting tidak mendesak gitu ya. Tapi adakah yang mendesak? Saya tetap luangin waktu untuk hal yang mendesak tiba-tiba misalkan harus antar keluarga ke klinik kemana ya itu mendesak penting dan mendesak tapi yang sisanya yang ada di sini ini sebetulnya penting tapi tidak mendesak tapi harus dijadwalkan ya rutin kata Yuson tadi penjadwalan. Nah penjadwalannya biasanya gimana morning afternoon evening supaya lebih gampang ada yang lebih detail per jam tapi rasanya untuk kehidupan pribadi itu gitu kan kita lebih fleksibel mana morning gitu dari pagi sampai jam 12, afternoon jam 12 sampai sore jam 5 misalkan. Habis itu malam evening ya. Habis itu evaluasi jangan lupa. Ini beberapa kosong beberapa ada ya evaluasi. Ya, evaluasi and explain penting ya. Percuma kita merencanakan tapi nggak evaluasi hari-hari kita. Jadi perencanaan harus dibarengi juga dengan evaluasi. Nah, ini saya tuangin semua ke dalam kertas biasanya. Jadi
eh, kayak gini ya, whiteboardnya. Misalkan ini saya udah nemu jadwal gitu ya kemarin. Nah ini saya tuangin ke kertas. Jadi di kertas saya bikin aja kalau kertas selembar itu ini semua ini dituangin lagi morning, afternoon, evening gitu ya. Nah ini di kertas. Habis itu nanti yang ini apa? Jadi dituangin lagi ke kertas. Ini apa? Ini apa? Jadi tiap hari checklist kalau sudah gitu ya. Ya kalau belum nanti dilingkarin. Kenapa terjadi gitu. Jadi ini di summary semua. Kenapa saya ada dua? Karena saya banyak yang harus saya handle gitu. Jadi saya nggak mau ada yang satu misalkan kelupaan ya. Tapi sekalinya saya udah komitmen untuk ambil itu, saya tuangin ke kertas gitu. Ke kertas page atau diary ya, buku diary. Terus kita lakukan sehari-hari seperti apa. Maksudnya mengaplikasikannya. Nah, buatlah perencanaan tiap harinya, evaluasi gitu kan. Eh, saya yakin kalian bisa lebih baik gitu. Ya, betul Bro Yusan. Awalnya saya detail juga. Sebenarnya saya bilang terstruktur ya, tapi ada yang lebih terstruktur sebelumnya. Jadi per jam, jam 8 sampai jam 9 ngapain, 9 sampai 10 ngapain. Lama-kelamaan itu capek. Ya kalau untuk konteks short term nggak apa-apa. Misalnya ada event, kita bikin rundown, itu bagus. Tapi untuk kehidupan sehari-hari saya bikin grup aja, 3 grup ya. Morning, afternoon, evening gitu supaya lebih apa luas juga gitu ya dan juga memastikan kira-kira dalam waktu 4 jam morning saya bisa ngerjain berapa pekerjaan itu juga sense of guessingnya juga akan kebantu ya. Apa kemampuan kita untuk memprediksi waktu juga gitu tapi tetap kalau untuk event ya ya kita bikin seperti ini 8 sampai jam 9 ngapain 9 sampai jam 10 ngapain 10 sampai 11 ngapain gitu ya dibikin perjalanan kayak gitu. Tapi ternyata setelah kesini saya nemuin pola baru, grouping aja morning ngapain, afternoon ngapain, evening ngapain, dan bikin di Excel yang sudah fix. Ini semua udah fix, saya akan lakukan setiap hari, gitu kan. Ini LWP, DHS, IK, ini enggak tiap hari, ya, tergantung jadwalnya kapan. Tapi kalau sekalinya jadwal, misalkan DHS kemarin saya checklist di sini, sebelumnya LWP di sini, IK sekarang ada. Nah, yang ini kan nggak selalu tiap hari nih, tapi yang ini selalu tiap hari. Ya, saya punya bisnis, saya punya harus maintain klien saya gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, ini yang rutin. Tiap hari saya harus lakuin. Kalau kalian kan sekolah misalkan, sekolah harus kalian lakuin tiap hari. Kuliah lakuin tiap hari. Nah, tapi kan ada bagian-bagian yang tidak setiap hari gitu. Bahkan ada yang mendesak tiba-tiba datang gitu kan, nggak tahu karena ada apa ini kita harus melakukannya. Nah, kayak gitu guys. Jadi ada penting, mendesak, ada penting aja. Nah, yang biru ini penting, tapi nggak mendesak. Tapi saya lakukan tiap hari, saya spend waktu untuk itu. Tapi kalau mendesak, nggak ada di sini, tiba-tiba datang gitu ya. Tapi habis itu besok nggak ada lagi, kayak gitu. Oke, itu untuk time management yang saya lakuin dan ini juga memperkuat apa yang Bro Yuslan sampaikan. Ya, intinya apapun caranya kalian bikin penjadwalan, yang penting rencanakan, dan evaluasi. Itu kuncinya ya. Karena seiring waktu kalian akan mahir nanti, penjalan saya ini cocok gak ya dengan pola hidup saya? Ah, saya nggak cocok kayak gitu. Tapi harus dong temuin yang cocok. Jangan sampai ketika, ini nggak cocok yang punyanya si Kak Acep, si Kak Yuslan. Coba abis itu nggak berpikir, nggak melakukan perbaikan gitu. Kembali lagi ke awal. Nah, jangan sampai seperti itu. Mulai sekarang buat buku catatan atau di note gitu ya ngapain hari ini gitu ya itu dibuat ya jadi saya pakai Excel sama kertas ini nih ya tiap hari kayak gitu kalian bisa pakai note di handphone atau gimana terserah. Oke guys, kita foto bareng yuk sebelum saya tutup. Yuk kita foto bareng. Kansa, Intan, Syahdan, Anissa, Fajira, please open kameranya jika memungkinkan. Nah, Kansa ini masuk sekolah ya apa belum? Oh, masih di mute. Oke, Syahdan.
Thank you. Fazira ini kan dari SMA juga ya? Iya. Oke, thank you Fazira for coming. Anissa mana Anissa? Aha. Oke, yuk satu. Oke, jangan gerak-gerak dulu nih kayaknya ada beberapa yang masih gerak kameranya atau mungkin lagi jalan ya. Oke, saya tunggu ya sampai udah stand still semua, udah ready. Oke, one, two, three. Oke, bentar ya, saya lihat dulu. Oke, good. Ini, Bro Yusa nggak ngeliat ke kamera, ngeliat ke samping dia. Oke, satu, lihat kamera ya. Satu, dua, tiga. Oke. Oh, Intan lagi ketutup. Oke. Tapi nggak apa-apa lah. Oke, guys, thank you so much. Ini pertemuan kedua terakhir. Kita akan tutup pertemuan kita di minggu depan hari Selasa. Dan saya udah bring another special speaker dari fans milenial juga yang old member, tapi dia sudah berpengalaman juga di beberapa organisasi yang saat ini juga dia mungkin setingkat lebih tinggi dibanding Bro Yuslan ya, atau mungkin sama ya di kuliah juga. Ya, siapa dia nanti saya akan hadirkan yang akan membahas tentang leadership kepemimpinan dan ini topik khusus untuk kemarin Kansa ya. Waktu di awal Kansa pengen menguasai tentang leadership kepemimpinan ya. Nah, nanti saya akan hadirkan satu orang pembicara yang bukan Syahdan kalau nggak salah ya yang leadership ya, tapi Kansa Ya. public speaking. Nanti saya akan tambahkan juga materi public speaking ya. Jadi untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kalian. Tapi anyway, setelah nanti closing di hari Selasa, saya akan kasih kalian sertifikat. Tapi tentu kita welcome you all untuk bergabung di komunitas yang istilahnya berkepanjangan. Ya, kita ada di DHS Creative Digital misalnya, ya. Setiap rutin setiap minggu juga kita ada meeting, kita bikin project bareng. Atau kalian nanti fans Millennial ini karena udah di kebanyakan dari SMA ya, nanti ada IKA Digital Millennials. Kalian juga menjadi penggerak di bagian itu walaupun ini organisasi alumni tapi kalian bisa eh, berkontribusi juga ya bernetwork lah dengan para alumninya gitu ya. Jadi sebelum jadi alumni kalian sudah duluan nih berjejaring dengan alumni. Nah, itu saya akan bisa bikinkan grup untuk IKA Kreatif Digital kalau kalian mau dan kalian nanti sama-sama kita bikin project untuk konten dan sebagainya. Jadi pengaplikasian ilmu-ilmu ini semua nanti di komunitas. Nah, yang lain di sini ada juga yang di luar alumni SMA ya. Saya akan postkan di organisasi yang kalian kemarin pilih ya, apakah itu di DHS, apakah itu di Zillennial Corners ya, atau di LWP kalau memang ada yang dari LWP di sini ya. Intinya nanti saya akan postkan kalian di organisasi kalian yang dipilih saat pendaftaran ya, atau saat menginformasikan ke saya di awal. So, intinya memberikan ruang buat kalian untuk mengaplikasikan semua, plus juga masih mendapatkan mentoring, ya, bimbingan dari saya. Ya, nanti tanya Bro Yuslan lah ya, seperti apa bimbingan ini terus berlanjut membantu eh, dia untuk grow juga, ya, bertumbuh gitu kan, di bidang apapun, ya tumbuhnya apakah di bidang bisnis atau di bidang profesional atau di bidang akademik tapi intinya dimulai dari seperti ini sekarang kemudian ada kumpul rutin tiap minggu ada pelatihan ada tambahan ilmu ada mempraktekkan jadi nggak hanya kita mendengarkan habis itu kita nggak mempraktekkan nggak kalian dikasih challenge untuk bikin nggak konten nih nanti kita evaluasi. Oke, that's all for today. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.